Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan kalkulus ubah banyak. Di sini kami mengambil materi gradien pada kasus di bidang biologi atau ekosistem. Diampu oleh dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Yerizon MSI dan Ibu Yoli Agnesia SPD MSI. Di sini kami beranggotakan yang pertama Dila Fauzia dengan NIM 22029129, Diva Safna Laila dengan NIM 22029132, dan Huria Nabila dengan NIM 22029014, dan Intan Permatasari dengan NIM 22029016. Nah, pada materi pertama yaitu kita membahas mengenai gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan pada garis lurus. Nah, pada kalkulus ubah banyak, pada operasi diferensial DEL juga dikenal sebagai nabla, dituliskan sebagai segitiga terbalik seperti ini. Nah, didefinisikan oleh nabla sama dengan turunan X terhadap I ditambah turunan Y terhadap Z ditambah turunan Z terhadap K, sama dengan I dikali do per do X tambah J dikali do per do Y tambah K dikali do per do Z. Nah, operator vektor ini memiliki sifat-sifat yang analog dengan vektor biasa. Misalkan diberikan fungsi skalar pada vektor ruang X, Y, Z, terdefinisikan dan diferensiabel pada tiap-tiap titik X, Y, Z dalam suatu daerah tertentu dari ruang, yakni fungsi skalar ini mendefinisikan sebuah medan skalar diferensiabel. Maka gradien pada fungsi skalar dapat dituliskan sebagai nabla dikali fungsi skalar atau grad sebagai lambang ini. Nah, didefinisikan oleh gradien sama dengan turunan X terhadap fungsi skalar itu dikali I tambah turunan Y terhadap fungsi skalar itu dikali J tambah turunan Z terhadap fungsi skalar itu dikali K. Nah, komponen dari gradien ini dalam arah sebuah vektor satuan A diberikan oleh, maka nabla dikali fungsi skalar atau gradien dikali A dan disebut sebagai turunan berarah dari fungsi skalar pada arah A. Jadi secara fisis ini adalah laju perubahan fungsi skalar pada X, Y, Z dalam arah A. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan gradien pada bidang biologi. Pertama, gradien lingkungan. Gradien lingkungan mencakup perubahan faktor abiotik seperti suhu, kelembapan, pH, salinitas, dan cahaya dalam suatu ekosistem. Contohnya, di hutan, gradien cahaya dari dasar hutan hingga kanopi mempengaruhi distribusi spesies tumbuhan. Di laut, gradien salinitas mempengaruhi keanekaragaman organisme dalam estuari hingga laut dalam. Kedua, gradien konsentrasi dalam proses biokimia. Gradien konsentrasi zat kimia digunakan oleh organisme untuk mendukung proses biologis seperti difusi dan osmosis. Contohnya, difusi oksigen dari air ke insang ikan mengikuti gradien konsentrasi. Transportasi ion melalui membran sel tumbuhan dan hewan bergantung pada gradien ion. Yang ketiga, distribusi dan adaptasi spesies. Gradien mempengaruhi distribusi geografis spesies berdasarkan toleransi mereka terhadap perubahan lingkungan. Contohnya, gradien suhu menentukan zona persebaran spesies seperti ikan laut. Dalam kurung spesies tropis versus spesies kutub. Gradien ketinggian di pegunungan mempengaruhi distribusi tumbuhan dari hutan hujan hingga tundra. Keempat, interaksi antar organisme dalam ekosistem. Gradien sumber daya seperti nutrisi atau cahaya mempengaruhi interaksi antar organisme, misalnya kompetisi atau simbiosis. Contoh, di ekosistem sungai, gradien nutrisi dari hulu ke hilir mempengaruhi komposisi komunitas mikroba dan ikan.
Kelima, perubahan ekosistem akibat faktor manusia. Gradien digunakan untuk mempelajari dampak aktivitas manusia seperti polusi atau perubahan penggunaan lahan. Contohnya, gradien polusi logam berat di tanah menunjukkan dampaknya terhadap keragaman spesies mikroorganisme. Gradien salinitas akibat irigasi mempengaruhi pertumbuhan tanaman di daerah pertanian. Keenam, pemantauan dan konservasi. Analisis gradien membantu memahami dinamika ekosistem untuk tujuan konservasi. Contoh, gradien suhu digunakan untuk mempelajari dampak perubahan iklim pada migrasi spesies. Selanjutnya ada gradien biodiversitas membantu menentukan kawasan konservasi prioritas. Sekian penjelasan kegunaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Wuria Nabila Rahimi akan menjelaskan terkait contoh kasus pada bidang biologi. Untuk soalnya, yaitu di sebuah dataran tinggi yang memiliki ekosistem unik, suhu lingkungan sangat memengaruhi distribusi spesies tanaman dan hewan. Para peneliti sedang mempelajari spesies tanaman tertentu yang hanya dapat bertahan hidup dalam rentang suhu 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Untuk memetakan distribusi spesies ini, peneliti menggunakan model matematika yang menggambarkan variasi suhu berdasarkan posisi geografis. Suhu di wilayah tersebut dapat dimodelkan dengan fungsi Tx, Y, Z sama dengan 20 dikurang 0,5x dikurang 0,3y dikurang 1,2z, di mana x adalah jarak ke arah timur dalam kilometer, y adalah jarak ke arah utara dalam kilometer, z adalah ketinggian dalam kilometer. Pada suatu hari, tim peneliti menemukan titik dengan koordinat P231, yaitu 2 km ke arah timur, 3 km ke arah utara, dan berada pada ketinggian 1 km dari permukaan laut. Untuk membentuk penelitian, yang pertama, kita tentukan arah perubahan suhu tercepat di titik P231. Yang kedua, hitung laju perubahan suhu titik tersebut. Yang ketiga, apakah spesies tanaman tersebut dapat bertahan hidup di titik P231? Untuk penyelesaiannya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Intan Matasari akan menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama itu kan yang ditanya tentukan arah perubahan suhu tercepat pada titik P2,3,1. Nah, di sini untuk menentukan gradien suhu kita dapat menggunakan grad T. Nah, kita turunkan T ini terhadap X, terhadap Y, lalu terhadap Z. Nah, T itu kan tadi 20 dikurang 0,5X dikurang 0,3Y dikurang 1,2Z. Jika kita turunkan terhadap X, maka menghasilkan negatif 0,5. Jika kita turunkan terhadap Y, akan menghasilkan negatif 0,3. Dan jika kita turunkan terhadap Z, maka menghasilkan negatif 1,2. Nah, maka gradien suhu dari soal tersebut atau grad T yaitu negatif 0,5i dikurang 0,3j dikurang 1,2. Nah, gradien suhu ini menunjukkan arah di mana suhu berubah paling cepat. Nah, selanjutnya ditanya yaitu laju perubahan suhu dalam arah gradien di titik P 2,3,1. Nah, dapat kita cari dengan menggunakan panjang dari gradien yang sudah kita cari tadi. Nah, ya tadi kan kita dapatkan gradien dari T itu negatif 0,5i dikurang 0,3j dikurang 1,2k. Nah, kita cari dengan mengkuadratkan yang turunan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Nah, jika kita jabarkan, dapatlah hasilnya 1,3. Nah, maka laju perubahan suhu tercepat di titik P 2,3,1 adalah sekitar 1,340 derajat Celcius per kilometer. Nah, yang terakhir yaitu apakah spesies bertahan di titik P 2,3,1? Nah, untuk mengetahui suhu di titik P 2,3,1, kita substitusikan X-nya yaitu 2, Y-nya itu 3, dan Z-nya yaitu 1 pada fungsi T.
Nah, jika kita substitusikan dan kita jabarkan, diperolehlah hasilnya 16,9 derajat Celcius. Nah, karena suhu T 2,3,1 itu yang 16,9 derajat Celcius berada pada rentang yang dapat ditoleransi spesies, yaitu pada rentang 15 derajat sampai 25 derajat, maka spesies tersebut dapat bertahan di titik P 2,3,1. Jadi, kesimpulan pada soal tersebut adalah arah perubahan suhu tercepat adalah negatif 0,5 I dikurang 0,3 J dikurang 1,2 K. Lalu laju perubahan suhu tercepat di titik P 2,3,1 adalah sekitar 1,34 derajat Celcius per kilometer dan spesies tersebut dapat bertahan di titik P 2,3,1 karena suhu di titik tersebut adalah 16,9 derajat Celcius yang berada pada rentang toleransi spesies yaitu 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Sekian penjelasan materi dari kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.